Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 4 perkara yang wajib bagi seorang muslim. Tentu saja pada bahasan kali ini saya hanya akan membahas secara garis besarnya saja, tidak mendetail. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk membahasnya lebih detail lagi pada kesempatan yang lainnya. I'lam rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa wajib atas kita, seorang muslim, itu mengetahui tentang 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Dan yang pertama adalah tentang ilmu. Yang perlu kita ketahui, jika di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis atau di dalam kitab-kitab ulama, jika disebutkan secara mutlak ilmu, disebutkan ilmu saja secara mutlak, maka yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu syar'i, bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, ataupun ilmu umum yang lainnya. Sedangkan ilmu syar'i itu ada banyak. Dan secara garis besar terbagi menjadi 2. Ilmu yang sifatnya wajib ain. Artinya setiap muslim wajib mengetahuinya. Tidak ada uzur baginya, tidak ada keringanan baginya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang sifatnya wajib kifayah. Artinya jika dalam sekelompok masyarakat ada yang mempelajarinya, ada yang mengetahuinya, maka gugur kewajiban bagi orang-orang lain di dalam kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan ilmu syar'i sendiri yang terpenting itu ada 3. Yang terpenting atau yang paling penting ada 3. Yang pertama, ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah. Dan ini membutuhkan ilmu, karena yang kita lihat realita saat ini, banyak umat muslim ingin mengenal Allah tetapi dengan cara-cara yang aneh. Padahal di dalam kitab kita, kitab Al-Quran, itu sudah ada tuntunannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengenalkan dirinya, mengenalkan nama-namanya, mengenalkan sifat-sifatnya itu di setiap halaman di dalam Al-Quran. Contohnya, innallaha kana aliman hakima. Itu adalah nama-nama Allah yang Allah kenalkan pada setiap halaman. Dan beberapa nama-nama Allah yang lain lagi. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW yang sahih tentunya, yang menggambarkan atau mengabarkan tentang nama-nama Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Itu semuanya bisa kita pelajari. Jadi cukup dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, kita akan belajar mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-cara yang aneh seperti yang dilakukan orang-orang tasawuf, itu adalah cara yang tidak pernah Allah perintahkan kita mengenal Allah dengan cara yang seperti itu. Kemudian ilmu syar'i yang terpenting yang kedua adalah ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya, mengenal rasulnya. Dan kita umat di akhir zaman, rasul yang diutus kepada kita adalah Muhammad SAW. Kita harus mengilmui tentang beliau, bagaimana beradab dengan beliau, karena tanpa mengenal beliau, bisa-bisa kita akan meremehkan kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Begitu juga jika kita tidak mengetahui beliau dengan benar, bisa-bisa kita akan menjunjung beliau, akan meninggikan beliau itu ke derajat ketuhanan, yang tentu saja itu adalah perbuatan kesyirikan. Maka belajar mengenai Rasulullah
itu salah satu faedahnya itu akan membuat kita beradab dengan benar kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang Rasul dan seorang hamba Allah. Seorang Rasul tidak bisa atau tidak boleh kita rendahkan kedudukannya. Dan seorang hamba Allah yang tidak boleh kita angkat derajatnya sampai derajat ketuhanan. Yang artinya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah. Waliyadzubillah. Maka dari itu penting sekali kita mengetahui atau mengilmui tentang Nabi Allah, Rasul Allah. Kemudian ilmu syar'i yang terpenting ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui atau mengilmui tentang agama Islam. Di mana dengan agama Islam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seorang yang tidak mengetahui bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Orang yang tidak mengetahui tata cara sholat, tidak mengilmui tata cara sholat, jika disuruh sholat, ya bisa ngawur sholatnya. Bisa-bisa bikin gerakan-gerakan sendiri yang tidak ada di dalam rukun sholat tersebut.